Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video hari ini saya mau ngejelasin terkait dengan pertemuan pertama, yaitu terkait dengan biaya dan akuntansi biaya, ya. Tujuannya video ini adalah untuk bahan referensi akan penting untuk belajar. Jadi kalau misalkan nanti akan terlupa nih, kemarin materinya kayak gimana, nanti bisa lihat di videonya ya. Ataupun misalkan yang kemarin nggak sempet, nggak sempet ikut kelas, ataupun ada kendala jaringan juga bisa lihat video ini. Oke, kita mulai ya. Nah, kita ngomongin akuntansi biaya. Oke, kita langsung aja. Nah, di akuntansi itu lini ilmunya itu banyak ya. Salah satunya itu ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, sebelum kita mulai membahas mengenai akuntansi biaya, saya ingin ngejelasin dulu nih kalau misalkan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang sama-sama lini ilmu dari akuntansi, dia juga memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Dari kedua lini ilmu ini, baik itu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, mereka adalah sama-sama sistem informasi yang mengolah informasi keuangan. Tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu. Gitu ya. Jadi tujuannya persamaannya adalah ini, gitu ya. Suatu sistem, kalau kita ngomongin sistem berarti sistem itu adalah beberapa rangkaian proses atau tahapan mulai dari pencatatan hingga pelaporan ya. Dan biasanya sistem itu dia tidak bisa hanya per bagian, jadi semuanya harus berkesinambungan. Oke. Terus kalau misalkan kita ngomongin akuntansi manajemen nih ya, kalau kita ngomongin akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, tadi kan persamaannya adalah untuk pengambilan keputusan ya. Kalau kita ngomongin pengambilan keputusan, maka informasi yang dibutuhkan oleh seseorang itu berdasarkan dengan atau tergantung dari siapa orang yang membutuhkannya dan apa tujuannya. Untuk contoh kayak gini misalkan, untuk seorang pemegang saham, dia akan membutuhkan informasi keuangan. Tapi informasi keuangan butuhnya apa? Butuhnya adalah mengenai laba operasional yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada suatu periode. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghitung atau mengukur kinerja perusahaan dan juga tingkat pengembalian atas modal yang dia yang ditanamkan di perusahaan tersebut gitu. Berbeda kalau misalkan pengambilan keputusannya itu yang mengambil keputusan itu adalah dari pihak luar gitu ya. Contohnya misalkan dari pihak pajak. Nah, pihak pajak itu dia akan memerlukan informasi keuangan, tapi informasinya itu akan berfokus pada jumlah hutang pajak yang terhutang. Gitu. Jadi informasi keuangan yang nanti disajikan pun akan berbeda-beda tergantung dari siapa yang membutuhkan informasi tersebut dan informasi apa yang ingin mereka peroleh gitu ya dari output akuntansi ini. Oke. Itu terkait dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, selain persamaannya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen juga memiliki perbedaan. Ya, ada 8 perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama adalah pemakai laporan akuntansi dan tujuannya. Gitu ya. Karena tadi kan pengambilan keputusan tersebut. Bentar ya. Kita lanjut ya. Perbedaan itu yang pertama adalah dari pemakai laporan akuntansi dan tujuannya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau akuntansi keuangan dia itu digunakannya oleh pihak-pihak eksternal perusahaan dan manajemen puncak. Nah, pihak eksternal perusahaan itu siapa? Contohnya seperti pemegang saham. Contohnya seperti instansi pemerintah, analis pasar keuangan gitu kan ya, perbankan, kreditur dan yang lainnya gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya mereka membutuhkan informasi dari akuntansi keuangan itu berhubungan dengan hubungannya mereka terkait dengan perusahaan. Contoh kalau perbankan mereka memerlukan informasi akuntansi keuangan. Memerlukannya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat kondisi keuangan tersebut. Kalau perusahaan tersebut memiliki kewajiban ke perbankan, maka perbankan itu harus tahu kondisi keuangan itu masih stabil nggak, masih kuat nggak untuk membayar cicilannya atau kewajibannya, gitu. Nah, berbeda dengan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi manajemen, pemakainya adalah bagian-bagian dari perusahaan, gitu ya. Jadi internalnya perusahaan kalau akuntansi manajemen, gitu penggunanya. Dan tujuannya pun hanya berkaitan dengan bagiannya tujuannya itu
tujuan dari informasi akuntansi keuangannya itu dia tergantung pada bagiannya. Jadi berfokus hanya di satu titik aja gitu. Kalau misalkan departemen produksi ya berarti nanti tujuannya adalah untuk efektivitas atau efisiensi dari departemen produksi. Begitupun dengan departemen-departemen lainnya. Oke, itu terkait dengan perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua adalah lingkup informasi. Gitu ya. Lingkup informasi kalau misalkan untuk akuntansi keuangan, ruang lingkup informasinya itu dia sebentar. Oke. Apa ini? Oke. Kalau untuk lingkup informasi untuk akuntansi keuangan, dia itu akan menyajikan informasi secara keseluruhan bagi seluruh perusahaan, kondisi keseluruhan dari suatu perusahaan. Gitu. Contoh seperti kalau misalkan kita ngomongin output dari akuntansi keuangan. Output dari akuntansi keuangan itu contohnya misalkan laba rugi, ya. Laba rugi atau neraca, ya. Kalau kalau kita ngomongin laba rugi itu adalah pendapatan dan biaya yang dia peroleh secara keseluruhan dalam satu periode. Gitu kan, dia adalah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan. Berarti kan kalau kita ngomongin pendapatan, maka pendapatan tersebut bisa jadi banyak kontribusi bagian-bagian lain yang terdapat dari yang menjadi unsur untuk memperoleh si pendapatan tersebut. Atau kalau kita ngomongin neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan di situ adalah memuat informasi terkait dengan kondisi keuangan secara keseluruhan, mulai dari asetnya, baik itu kas sampai dengan aset tetap. Mulai dari kewajiban itu mulai dari hutang dagangnya sampai hutang jangka panjangnya. Terus mulai dari ada juga informasi terkait dengan modal, mulai dari saham yang diterbitkan, mulai dari saham yang beredar, mulai dari setoran modalnya, sampai dengan jumlah laba yang ditahan pada periode tertentu. Itu semuanya ada lengkap gitu kan ya. Walaupun lengkap tapi informasinya hanya ringkas gitu. Jadi kalau untuk akuntansi keuangan, lingkup informasinya dia secara keseluruhan dari suatu perusahaan. Nah, kalau akuntansi manajemen dia kebalikannya. Kalau akuntansi keuangan tadi kan secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen itu dia hanya per bagian. Gitu. Karena tadi kan pemakainya adalah bagian-bagian dari perusahaan, bagian-bagian tertentu. Bahkan lingkup informasinya pun hanya terkait dengan bagiannya. Gitu. Jadi contoh misalkan tadi ya, departemen produksi. Seorang direktur produksi dia memerlukan informasi tujuannya untuk melihat apakah suatu produk itu dia efisien atau tidak. Maka nanti lingkup informasi yang disajikan dari akuntansi manajemennya hanya seputaran dengan kegiatan produksi, gitu. Yang akan nanti itu tujuannya untuk pengambilan keputusan terkait dengan produksi tersebut apakah akan dilanjut atau diberhentikan. Gitu. Jadi beda ya. Kalau ruang lingkup akuntansi keuangan dia secara ringkas dan secara keseluruhan, tapi kalau akuntansi manajemen dia itu lingkup informasinya hanya per bagian, gitu. Oke, terus ada lagi, ada fokus informasi. Untuk fokus informasi, akuntansi keuangan itu dia berfokus pada masa lalu atau masa yang sudah terjadi, gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat akuntansi keuangan, seperti laporan laba rugi, laporan neraca, itu tuh semuanya adalah informasi atau laporan yang informasinya itu berisi hal yang sudah terjadi di masa lalu. Contoh misalkan laporan periode September 2021. Nah, laporan September 2021 itu pasti dibuatnya di bulan Oktober, gitu kan. Kita tuh harus, kalau kita mau membuat laporan keuangan, kita tuh harus nunggu periodenya selesai dulu. Ketika masuk periode baru kita bisa menyusun laporan dari akuntansi keuangan, gitu ya. Kalau akuntansi manajemen berbeda. Kalau akuntansi manajemen dia fokusnya itu adalah masa yang akan datang atau masa depan, karena nanti informasinya pun dia terkait dengan taksiran gitu atau proyeksi. Jadi fokus informasinya berbeda ya. Akuntansi keuangan dia fokus informasinya untuk masa lalu, kalau akuntansi manajemen dia untuk masa yang akan datang. Oke, rentang waktu. Perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan dia itu nggak fleksibel atau dia itu ada rentang waktunya, rentang waktu standar. Contohnya seperti laporan keuangan itu pasti akan terbit pada periode 1 bulan atau enggak tribulanan atau enggak semesteran atau enggak 1 tahunan gitu. Itu adalah pasti rentang waktu yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan pasti selalu seperti itu. Gitu ya polanya.
Nah, berbeda dengan akuntansi manajemen, kalau akuntansi manajemen, rentang waktunya itu dia tidak ada batasannya. Maksudnya gimana nggak ada batasannya? Maksudnya itu adalah akuntansi manajemen itu, kalau misalkan, suatu bagian itu dia memerlukan informasi, proyeksi selama 10 tahun ke depan, boleh nggak? Boleh. Mau membutuhkan informasi selama 10 hari ke depan, bisa nggak? Bisa, gitu. Jadi rentang waktunya lebih fleksibel, tidak terikat oleh sesuatu, gitu ya. Jadi nggak ada standarnya untuk rentang waktu dari akuntansi manajemen. Terus yang kelima adalah kriteria. Kriteria bagi informasinya itu harus seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau untuk akuntansi keuangan, karena dia itu ditujukannya untuk pihak eksternal, maka penyusunan dari informasinya itu harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. Gitu ya. Yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang lazim itu kayak gimana? Contohnya, seperti standar akuntansi keuangan atau SAK, baik itu SAK etap ataupun PSAK ataupun IFRS lah ya. Itu semuanya adalah standar atau prinsip akuntansi yang lazim, yang berlaku secara umum gitu. Tapi kalau untuk akuntansi manajemen itu dia nggak ada standarnya. Gitu. Jadi kriteria informasinya itu dia tidak diatur oleh suatu standar, nggak ada tuh standar akuntansi manajemen. Terus gimana dong kriterianya? Kriteria bagi informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu hanya satu, yaitu informasi tersebut bermanfaat bagi manajemen. Gitu. Ketika informasi tersebut bermanfaat bagi manajemen, maka seorang akuntan dia harus membuat informasi tersebut. Jadi tujuannya satu, informasi itu bermanfaat. Tapi kalau kalau tidak bermanfaat gimana? Ya kalau nggak bermanfaat nggak usah kita buat, gitu ya. Itu untuk kriteria bagi informasi yang dibutuhkan. Terus yang keenam, ada disiplin sumber. Disiplin sumber di sini kalau untuk akuntansi keuangan dia hanya satu disiplin sumber, yaitu ilmu ekonomi saja. Tapi kalau untuk akuntansi manajemen dia ada dua disiplin sumber. Selain ilmu ekonomi, dia juga ada ilmu psikologi sosial. Kenapa ada ilmu psikologi sosialnya? Karena kalau untuk akuntansi manajemen, tadi kan dia mengacunya pada masa depan ya, atau masa yang akan datang dengan sistem taksiran tadi ya. Kalau kita ngomongin taksiran atau menyusun proyeksi, maka penyusunan proyeksi itu dia akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung dari psikologi sosialnya atau kepribadian dari seseorang tersebut. Gitu. Jadi ada pengaruh dari faktor psikologinya. Itu untuk disiplin sumber dari akuntansi manajemen. Terus ada juga dari isi laporan. Nah, kalau untuk isi laporannya ya akuntansi keuangan itu dia kan secara keseluruhan dan ringkas ya. Informasi itu ringkas gitu. Contohnya seperti laporan neraca. Laporan neraca itu dia secara keseluruhan informasinya, mulai dari aset sampai dengan modal. Tapi yang disajikan itu hanya saldo per periodenya aja, per akhir periode. Gitu kan. Laporan per 31 Desember 2020. Maka nanti informasi yang ada di situ adalah informasi yang saldo akhir di tanggal 31 Desember aja gitu. Itu. Jadi informasinya kalau untuk akuntansi keuangan dia itu ringkas dan secara keseluruhan. Tapi kalau untuk akuntansi manajemen dia sangat detail ya informasi akuntansinya dan tidak ada batasannya. Gitu. Terus yang ke-8. Yang ke-8 adalah sifat dari informasinya. Kalau untuk akuntansi keuangan, karena dia ditujukan oleh pihak eksternal, untuk pihak eksternal dan manajemen puncak, maka yang dituntut untuk sifat informasinya adalah ketepatannya. Itulah. Jadi informasi tersebut itu harus tepat, gitu loh. Nggak boleh banyak salahnya. Gitu. Karena kalau banyak salahnya, nanti pihak eksternal akan dirugikan. Karena mereka bisa jadi nanti salah dalam mengambil keputusan. Nah, kalau untuk akuntansi manajemen yang dituntut itu atau sifat informasinya itu adalah ketepatan dari taksirannya. Jadi sebisa mungkin orang yang membuat taksiran atau membuat proyeksi itu dia sebisa mungkin harus mendekati dengan realisasinya pada saat yang di masa yang akan datang. Gitu. Jadi keakuratan dari taksirannya kalau untuk akuntansi manajemen. Itu untuk perbedaannya. Nah, kalau kita gambarkan dengan matriks, maka perbedaannya itu seperti ini ya. Ini ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Ini dari pemakainya sampai dengan sifat informasi. Ini akuntansi keuangan bagaimana, akuntansi manajemen seperti apa. Gitu ya. Ini kalau kita gambarkan secara matriks. Oke. Terus lanjut. Berarti kalau gitu kita udah belajar mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Terus kita kan sekarang mata kuliahnya adalah akuntansi biaya ya. Kita nggak akan ngomongin masalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kalau kayak gitu hubungannya apa gitu kan? Nah, jadi posisi akuntansi biaya itu ada di mana? Jadi akuntansi
posisi dari akuntansi biaya itu apakah dia ada di akuntansi keuangan atau dia itu ada di akuntansi manajemen atau mungkin ada di dua-duanya gitu kan. Nah, untuk supaya kita tahu akuntansi biaya itu posisinya ada di mana, kita harus tahu dulu dari tujuannya. Akuntansi biaya itu tujuannya apa sih? Gitu kan. Nah, akuntansi biaya itu punya 3 tujuan. Yang pertama adalah penentuan kos produk. Gitu ya. Kos produk itu adalah harga pokok produksi atau beban pokok produksi. Jadi definisi dari kos itu adalah sumber pengorbanan ekonomi yang tujuannya untuk memperoleh aset. Itu definisi dari kos. Terus kita lihat penentuan kos produk. Dengan kata lain, penentuan beban pokok produksi. Kalau kita ngomongin beban pokok produksi tersebut dia ada di bagian mana sih di laporan? Ada informasinya itu ada di laporan apa? Pasti ada di laporan laba rugi, ya, di komponen beban pokok penjualan. Nah, kalau ada di laba rugi, maka penentuan kos produksi atau penentuan kos produk dia pasti menjadi bagian dari akuntansi keuangan. Gitu. Jadi tujuan yang pertama dari akuntansi biaya, dia masuk ke dalam kategori akuntansi keuangan. Gitu. Oke, terus yang kedua adalah pengendalian biaya. Kalau kita mau ngomongin pengendalian biaya, mengendalikan sesuatu biaya itu dia pasti dia akan membandingkan apa? Membandingkan standar biayanya dengan realisasi biaya yang terjadi. Gitu. Kalau kita ngomongin standar, nah standar itu dia disusunnya bagaimana? Standar itu dia disusun berdasarkan dengan taksiran. Gitu. Kalau taksiran dia sifatnya apa? Sifatnya adalah untuk masa depan, gitu ya, atau masa yang akan datang. Sehingga pengambilan biaya ini dia masuk ke dalam kategori akuntansi manajemen. Gitu. Terus tujuan yang ketiga adalah pengambilan keputusan khusus. Yang dimasukkan dengan pengambilan keputusan khusus, dia adalah pengambilan keputusan yang ditujukan oleh bagian-bagian tertentu saja, tidak secara keseluruhan. Gitu kan, bergantung pada orangnya atau pihak yang membutuhkan informasinya. Sehingga tujuan yang ketiga dia juga masuk ke dalam kategori akuntansi manajemen. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, akuntansi biaya itu berarti dia bagian dari akuntansi keuangan dan juga bagian dari akuntansi manajemen. Gitu. Jadi si akuntansi biaya itu dia masuk ke dalam dua kategori ya, masuk ke dalam dua lini ilmu akuntansi. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Gitu. Oke. Terus kalau gitu objeknya apa nih? Gitu kan. Kalau kita ngomongin akuntansi biaya, jadi objek dari akuntansi biaya itu apa? Nah, objek dari akuntansi biaya itu adalah biaya. Jadi objeknya adalah biaya. Ya, biaya ini adalah objeknya. Nah, kalau kita ngomongin biaya, ini ada definisi secara secara luasnya ya. Definisi biaya secara luas itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan mata uang yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi di masa yang akan datang untuk tujuan tertentu. Nah, kita highlight di sini ya. Definisinya itu harus ada 4. Yang pertama, yang disebut dengan biaya itu adalah pengorbanan kok nggak bisa dikontrol Z. Oke. Yang pertama itu adalah pengorbanan sumber ekonomi. Aduh, nggak lurus ya. Pengorbanan sumber ekonomi. Oh, di highlight aja ya. Oke. Highlighter. Oke. Yang pertama adalah ini nih, pengorbanan sumber ekonomi. Ini adalah poin pertama definisi dari biaya. Pengorbanan sumber ekonomi itu apa? Pengorbanan sumber ekonomi itu adalah pengurangan atau pengeluaran harta kekayaan kita. Gitu loh. Atau harta kekayaan dari si perusahaan. Baik itu dia berupa uang tunai maupun berupa aset lainnya. Gitu, itu adalah pengorbanan sumber ekonomi. Terus yang kedua, diukur dalam satuan mata uang. Nah, pengorbanan ekonomi tersebut itu dia harus bisa diukur dalam satuan mata uang. Baik itu dia rupiah, dolar, atau apapun itu. Selama dia mata uang, maka dia masuk ke dalam kategori biaya. Gitu. Terus ada juga nih, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi. Nah, maksudnya apa yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi? Di kegiatan bisnis itu biasanya kalau kita bertransaksi itu pasti ada 2 metode ya, yaitu metode tunai dan metode kredit. Kalau metode tunai itu pasti berhubungan dengan sesuatu atau pengeluaran pengorbanan sumber ekonomi yang saat ini pasti terjadi. Tapi kalau kredit pasti dia
saat ini tidak terjadi, tapi di masa depan pasti akan terjadi tuh pengorbanan sumber ekonominya. Contoh kayak gini, misalkan saya ingin membeli buku ya, saya ingin membeli jangan buku lah, saya ingin membeli sebuah handphone. Oke. Nah, saya membeli sebuah handphone. Ketika saya membeli sebuah handphone, itu kan ada dua transaksi, ada dua metode. Apakah saya membelinya tunai atau saya membelinya kredit? Gitu kan. Kalau misalkan saya membelinya tunai, oke saya belinya tunai dulu deh. Saya beli handphonenya tunai. Ketika kita melakukan transaksi pembelian secara tunai, maka ada pengorbanan sumber ekonomi yang kita keluarkan, yaitu kita harus membayar sejumlah uang untuk memperoleh asetnya, untuk memperoleh si handphonenya. Nah, pengorbanannya pada saat kita melakukan pembelian tersebut sudah terjadi belum? Sudah, karena kita kan mengeluarkan uang. Maka yang dimaksud dengan yang telah terjadi di sini adalah pengorbanannya sudah terjadi pada saat terjadinya transaksi pembelian atau pengeluaran, gitu. Nah, kalau misalkan yang kemungkinan akan terjadi itu adalah kalau kita menggunakan sistemnya kredit. Jadi maksudnya gini, ketika nanti saya membeli handphone itu menggunakan sistem kredit, pada saat saya memperoleh handphone, saya itu belum membayar apapun, saya belum membayar atau belum mengeluarkan uang. Tapi di masa yang akan datang, saya itu wajib membayar uangnya, gitu kan. Yang bedanya adalah beda timing aja, gitu kan. Kalau yang satu secara tunai itu saat ini harus kita keluarkan, tapi kalau misalkan kemungkinan yang akan terjadi atau kredit, itu dia pasti di masa depan harus kita keluarkan uangnya, gitu. Itu ya, yang dimaksud dengan yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi. Terus poin keempat itu pengorbanan tersebut pasti memiliki tujuan tertentu ini ya. Dia pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Baik itu dia pembelian aset, baik itu dia untuk pengeluaran pendapatan gitu ya, itu apapun gitu. Selama dia ada keempat poin ini, yang pertama pengorbanan sumber ekonomi diukur dengan mata uang, telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi dan memiliki tujuan tertentu, maka dia masuk ke dalam definisi dari biaya secara luas. Ya. Oke, itu untuk definisi. Nah, sekarang kalau kita ngomongin ngomongin definisi tadi kan secara luas. Nah, biaya juga punya definisi secara sempit. Nah, untuk definisi secara sempitnya itu adalah kalau pengorbanan ekonominya itu tujuannya itu untuk memperoleh aset, maka dia dinamakan cost. Ya, ini nih. Pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh suatu aset baru dinamakan sebagai cost. Gitu. Makanya tadi di tujuan akuntansi biaya dia ada penentuan cost produk. Kenapa dia cost produk? Karena dia ketika suatu perusahaan dia memproduksi suatu produk, ketika produk tersebut belum dijual, maka dia pasti masuknya sebagai aset dulu, nggak akan langsung jadi biaya. Gitu kan. Nanti ketika dia sudah ada penjualan, barangnya sudah keluar, maka baru dihitunglah berapa biaya yang keluarnya. Gitu. Itu namanya cost. Nah, sedangkan kalau misalkan pengorbanan ekonomi itu dikeluarkan tapi tidak memiliki manfaat apapun, ya tidak menghasilkan manfaat apapun, maka dia dinamakan sebagai rugi. Itu ini definisi biaya secara sempitnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita udah tahu mengenai akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, bedanya apa, samanya apa. Posisi dari akuntansi biaya gitu ya. Terus biaya itu apa, kita sudah mengenal itu. Nah, sekarang kita kenali dulu perusahaan manufaktur. Nah, di semester kemarin akan kita sudah belajar mengenai perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan manufaktur ya, di pengantar 1 dan 2. Nah, perbedaan dari perusahaan manufaktur dan jasa itu terletak dari apa? Terletak dari satu. Kalau misalnya perusahaan manufaktur, dia kegiatan usahanya itu adalah membeli bahan baku, kemudian mengolahnya sehingga menjadi produk yang baru. Ya, mengolahnya dan menjadi produk yang baru. Gitu kan? Dan kemudian produk tersebut dijual. Itu untuk kegiatan usaha dari perusahaan manufaktur. Tapi kalau perusahaan dagang, kegiatan usahanya itu dia hanya membeli, kemudian menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan apapun. Gitu. Sehingga dengan kata lain, perusahaan manufaktur itu dia memiliki 3 fungsi pada perusahaannya. Yang pertama adalah fungsi produksi, yang kedua adalah fungsi pemasaran, dan yang ketiga adalah fungsi administrasi dan umum. Gitu. Jadi perusahaan manufaktur pasti ada 3 aja. Terus gimana kalau perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu dia cuma punya 2 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Karena di perusahaan dagang kan tadi ya, tidak ada kegiatan mengolah produk
atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi, gitu. Oke, kalau kita ngomongin fungsi, kita kaitkan dengan biaya. Oke, biaya tersebut itu bisa digolongkan berdasarkan dengan fungsi perusahaannya. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, kalau kita kaitkan biaya itu digolongkan berdasarkan dengan fungsi, maka terdapat 3 kategori atau 3 pengkelompokan. Yang pertama adalah biaya produksi untuk fungsinya produksi. Ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Terus kalau misalkan mau membedakan suatu pengeluaran itu dia masuk ke dalam kategori yang mana? Apakah dia masuk ke dalam kategori produksi kah, pemasaran kah, atau administrasi kah? Gimana cara ngebedainnya? Nah, cara ngebedainnya adalah kita lihat pengeluaran tersebut digunakan atau tujuannya itu atau manfaat pengeluarannya tersebut itu dirasakan oleh fungsi yang mana. Ketika pengeluaran tersebut itu manfaatnya dirasakan oleh fungsi produksi, maka biayanya itu masuk ke dalam biaya produksi. Tapi ketika pengeluarannya itu dirasakan atau digunakan oleh fungsi pemasaran, maka dia masuk ke dalam kategori biaya pemasaran. Gitu ya. Jadi membedakan itu adalah lihat biaya tersebut manfaatnya atau tujuannya itu digunakan oleh fungsi yang mana. Gitu. Itu pengelompokan biaya berdasarkan dengan fungsi. Nah, ada 4 lagi nih untuk pengelompokan biaya selain dari fungsinya. Nah, jadi total ada 5 ya penggolongan biaya itu. Yang pertama adalah berdasarkan dengan objek pengeluarannya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, objek pengeluaran itu contohnya ketika saya mengeluarkan suatu pengeluaran, ya, saya membayar iuran kebersihan. Objeknya apa kalau kita membayar iuran kebersihan? Objeknya adalah iuran kebersihan. Maka nanti biayanya bisa digolongkan sebagai biaya iuran kebersihan. Gitu. Terus kalau misalkan saya membayar gaji, objeknya apa? Objeknya adalah gaji, kan? Maka nanti penggolongan biayanya bisa masuk ke dalam kategori biaya gaji, gitu. Maksudnya adalah biaya gaji. Ya, jadi digolongkan berdasarkan dengan objeknya, objek pengeluarannya apa. Gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi ya berdasarkan dengan fungsi. Terus yang ketiga adalah hubungannya biaya dengan sesuatu yang dibiayainya. Kalau kita ngomongin hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayainya, nanti dia itu akan berkaitan dengan biaya produksi atau dengan produk. Gitu. Jadi sesuatu yang dibiayainya itu adalah pasti berkaitan eratnya itu adalah dengan produk. Maksudnya gimana? Maksudnya biaya tersebut langsung berhubungan dengan produk atau tidak. Gitu ya. Maksudnya ke situ. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Di dalam hubungan penggolongan biaya berdasarkan dengan hubungan itu juga dia dibagi lagi ya menjadi 2 macam. Yang pertama adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke. Jadi maksud dengan biaya langsung adalah biaya atau pengeluaran yang pengeluarannya tersebut itu dia berkaitan erat dengan proses pembentukan produknya. Contoh misalkan untuk biaya langsung adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Maksudnya gimana? Kenapa dia berhubungan dengan produk? Jadi gini, yang dimaksud dengan biaya langsung itu adalah ketika biaya tersebut dikeluarkan, dia itu pasti akan langsung menjadi produk gitu loh. Dia itu pasti di dalam produk itu dia ada komponen dari si biaya yang dikeluarkannya. Contoh kalau misalkan saya suatu perusahaan itu dia memproduksi baju, ya. Nah, dalam memproduksi baju, biaya langsungnya apa? Pasti biaya bahan baku ya, biaya kain gitu kan. Kalau misalkan kainnya ada nggak di bajunya? Ada, gitu kan. Terus yang kedua, ada juga biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu memang di barangnya itu tidak terlihat. Tapi kita lihat nih, kan kalau misalkan untuk membuat baju, misalkan perusahaan itu dia sudah beli bahan bakunya atau bahan bakunya sudah ada. Tapi tidak ada yang merubahnya dari kain menjadi pakaian. Maka jadi nggak pakaiannya? Jelas tidak, makanya biaya tenaga kerja langsung dia masuk ke dalam kategori biaya langsung. Karena dia pasti berhubungan dengan perubahan produknya. Gitu. Terus yang kedua, biaya tidak langsung. Kalau untuk biaya tidak langsung, dia itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi tapi tidak berkenaan langsung dengan produknya. Contoh seperti biaya overhead pabrik gitu ya. Kalau biaya overhead pabrik itu dia pasti dikeluarkan dalam kegiatan produksi memang, tapi tidak langsung berkenaan dengan produknya. Contoh seperti biaya utilitas ya, biaya listrik, biaya air, telepon, gitu kan. Kalau misalkan suatu perusahaan nih
perusahaan dia ingin perusahaan konveksi dia mau membuat membuat pakaian. Misalkan nggak ada listrik, bisa nggak jadi produknya? Bisa-bisa aja. Kalau misalkan nanti yang biasanya nanti dia dia jahit itu pakai mesin jahit, yang pakai listrik tiba-tiba dia jahitnya secara manual, gitu ya. Jadi dia tidak ada langsung kaitannya dengan kegiatan produksi. Tidak langsung berhubungan dengan produk. Gitu. Itu untuk kategori yang ketiga. Terus yang keempat, untuk kategori yang keempat dia dimaksudkan didasarkan pada perilaku biayanya. Perilaku biaya yang kayak gimana? Perilaku biaya yang hubungannya itu terkait dengan perubahan dari volume kegiatan. Jadi maksudnya ketika biaya tersebut dikeluarkan, si volume produksinya itu naik atau enggak gitu loh. Ketika ada perubahan volume produksi, maka dia masuk ke dalam kategori perilaku biaya. Nah, di kategori yang keempat ini dia juga dibagi-bagi lagi. Itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah biaya variabel, ada biaya semi variabel, ada biaya semi fix, dan ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya variabel itu apa sih? Biaya variabel itu adalah biaya yang jumlahnya itu pasti akan berubah sehubungan dengan perubahan volume produksi. Contoh yang tadi bahan baku. Bahan baku dia masuk ke dalam kategori biaya variabel. Karena ketika perusahaan dia akan memproduksi 10 pakaian dengan memproduksi 100 pakaian, pasti bahan bakunya berbeda. Pasti lebih banyak yang memproduksi 100 pakaian. Gitu. Karena perubahan jumlah biayanya itu dia berkaitan dengan jumlah produksi, maka dia masuk ke dalam kategori biaya variabel. Terus yang kedua adalah biaya semi variabel. Kalau semi variabel dia adalah biaya yang berubah tapi tidak sebanding perubahannya dengan perubahan volume produksi. Contoh misalkan perubahannya itu dia nggak berbanding lurus. Oke, dia sama-sama naik, tapi kenaikannya itu dia tidak sebanding gitu. Mungkin biayanya naiknya sedikit, tapi biayanya naiknya gede. Biayanya itu naiknya gede, tapi perubahan volumenya itu dia naiknya sedikit gitu kan. Contoh misalkan bisa jadi dari biaya yang seperti itu rata-rata adalah biaya semi variabel itu bisa jadi metode penyusutan mesin dengan menggunakan metode satuan jam kerja. Itu juga bisa. Itu masuk dalam kategori semi variabel. Gitu. Terus yang ketiga adalah semi fix. Semi fix itu juga dia hampir mirip sih dengan yang semi variabel tadi. Itu cuma nanti patokannya adalah biaya tetapnya. Nah, terus yang keempat ada biaya tetap. Biaya tetap itu apa? Biaya tetap itu adalah total biaya yang dikeluarkan pada suatu periode, dia itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap perubahan volume. Jadi berapapun volume kegiatan itu dia dihasilkan pada setiap periode, pengeluarannya mau pasti akan sama segitu-gitu aja. Contohnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Kayak misalkan biaya gaji manajer produksi, biaya supervisor, biaya mandor, dan yang lainnya. Mereka kan biasanya biayanya itu tetap ya. Misalkan itu pasti akan digaji misalkan contohnya 5 juta per bulan. Nah, Januari itu dia digaji 5 juta. Volume produksi yang dihasilkan selama bulan Januari itu 10.000 misalkan. Terus bulan Februari dia tetap digaji 5 juta, tapi volume produksinya itu dia jadi 8.000 gitu. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan itu dia tidak ada hubungannya dengan perubahan volume. Itu dia dinamakan sebagai biaya tetap atau fixed cost. Terus yang kelima, dia ada biaya yang dikategorikan berdasarkan dengan jangka waktu manfaatnya. Nah, untuk kategori yang kelima itu juga dibagi lagi ada 2 ya. Ada capital expenditure atau pengeluaran modal, dan ada juga revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Maksudnya gimana? Ketika untuk capital expenditure, ketika pengeluaran tersebut dia ditujukan untuk memperoleh aset yang manfaatnya itu lebih dari satu periode, maka dia masuk ke dalam kapital modal, ya, atau capital expenditure, gitu. Sehingga nanti penyesuaian untuk pembebanannya dia menggunakan metode depresiasi atau amortisasi, gitu. Tapi kalau misalnya untuk pengeluaran dari revenue atau revenue expenditure, pengeluaran pendapatan, itu adalah biaya-biaya yang hanya mempunyai manfaat pada periode akuntansinya aja. Jadi manfaatnya itu dirasakan dan dibebankan pada satu periode aja. Itu adalah
revenue expenditure. Dan biasanya untuk revenue expenditure dia pasti akan dikaitkan pengeluaran biaya tersebut dengan pendapatan yang dia terima pada periode yang sama. Itu untuk revenue expenditure. Oke. Terus selain itu juga ada metode pengumpulan biaya. Nah, dalam pengumpulan biaya khususnya untuk membuat produk, biaya itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada biaya produksi dan biaya non produksi. Nah, biaya produksi itu apa? Biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Baik itu nanti dia masuk ke dalam biaya langsung ataupun tidak langsung, dia pasti masuk ke dalam biaya produksi karena berhubungan dengan kegiatan produksi. Gitu. Nah, untuk biaya produksi ini juga ada dua metode ya. Ada dua cara untuk penentuan dari biayanya. Yang pertama untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan dengan pesanan dan berdasarkan dengan proses. Nah, kalau berdasarkan pesanan itu kayak gimana? Berdasarkan pesanan itu adalah penentuan harga pokok yang penghitungan harga pokoknya itu didasari pada pesanannya. Gitu loh. Jadi didasari pada pesanan yang diterima oleh suatu perusahaan. Gitu. Tapi kalau misalkan harga pokok proses, dia itu tidak melihat pesanannya, tapi harga pokoknya itu dia pengumpulan biayanya itu dia dilakukan berdasarkan dengan waktu atau periode akuntansi. Biasanya dari awal bulan, dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Gitu. Jadi dia tidak melihat pesanannya itu banyak atau enggak ada pesanan atau tidak. Dia pasti tidak akan melihat ke sisi situ. Karena tujuannya kalau misalkan menggunakan metode harga pokok proses, dia itu tujuannya untuk memenuhi persediaan. Gitu, dan biasanya barangnya pun barang-barang standar. Gitu, bukan barang spesial atau spesifik. Gitu, itu untuk biaya produksi. Nah, terus kalau misalkan biaya non produksi gimana? Nah, kalau biaya non produksi berarti biaya yang dikeluarkan bukan untuk kegiatan produksi. Di dalamnya ada biaya pemasaran atau biaya administrasi dan umum. Gitu, itu untuk metode pengumpulan biaya. Terus ada juga metode penentuan biayanya. Kalau untuk metode penentuan biaya itu ada dua, ada full costing dan ada variable costing. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah untuk penentuan biaya ini kita lihat penentuan biaya produksinya itu dia dilihat berdasarkan dengan perilaku biayanya atau enggak, gitu ya. Kalau misalkan perusahaan tersebut dia menghitung biaya produksinya itu tidak melihat perilaku biaya, gitu ya. Kalau kita ngomongin perilaku biaya berarti dia hubungannya pasti sama variabel atau tetap, gitu ya. Nah, kalau dia tidak melihat pengumpulan biaya produksinya itu tidak melihat perilakunya, maka dia masuk ke dalam kategori full costing. Sehingga kalau kita rumuskan, full costing itu adalah ini rumusan biaya produksinya ya. Dia adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik secara keseluruhan, baik dia variabel maupun tetap. Itu adalah full costing. Nah, kalau untuk variable costing itu kebalikannya. Kalau variable costing, penentuan biaya produksinya itu hanya mengambil kategori atau biaya-biaya yang sifatnya variabel aja. Gitu. Jadi dia rumusannya adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel. Gitu. Jadi yang diambil hanya biaya yang bersifat variabel aja. Itu untuk penentuan biaya produksi. Nah, ini ada perbedaan laporan laba rugi antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Nah, di sini yang pertama, ini adalah laporan perusahaan dagang. Kenapa kita tahu ini perusahaan dagang? Karena kita lihat di sini ya, di posisi kos penjualan ya, kos penjualan itu adalah harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Di sini komponennya adalah persediaan awal, pembelian, persediaan akhir, gitu kan? Dia berarti transaksinya adalah beli terus jual, gitu. Kalau nggak ada kegiatan produksi, maka dia pasti perusahaannya adalah perusahaan dagang, gitu. Jadi yang membedakan di sini, kalau perusahaan dagang dia HPP-nya pasti kayak gini aja, gitu. Terus bawahnya gimana? Bawahnya pasti sama. Ada biaya administrasi umum, ada biaya pemasaran. Nah, terus kita lihat dengan perusahaan manufaktur. Ini ada contohnya perusahaan manufaktur yang menggunakan metode full costing atau pendekatan full costing. Nah, kalau tadi di perusahaan dagang, tadi itu kan di kos penjualannya itu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir ya. Kalau di perusahaan manufaktur dia pasti akan ada ininya, ada kos produksinya. Ini yang membedakan laporan laba rugi perusahaan dagang dengan laporan laba rugi perusahaan manufaktur.
gitu. Ini yang menggunakan metode full costing ya, berarti dia tidak dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetapnya. Oke, itu ada lagi satu lagi. Untuk laporan laba rugi yang menggunakan pendekatan variable costing, ini beda lagi. Bedanya apa? Bedanya adalah dipisah dulu berdasarkan dengan perilakunya. Jadi yang pertama, di kos penjualan, di kos penjualan itu adalah biaya-biaya yang terkait dengan biaya variabel aja, mulai dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya OP variabel gitu kan. Terus nanti biaya pemasaran dan administrasinya pun dia akan dipisahkan berdasarkan dengan variabelnya. Gitu. Nanti baru dikurangi dengan biaya-biaya tetapnya. Gitu. Ini untuk laporan laba rugi yang menggunakan pendekatan variable costing. Terus kalau kayak gitu perusahaan-perusahaan manufaktur biasanya pakai pendekatan yang mana? Full costing atau variable costing? Nah, kita lihat nih, kalau kita menggunakan variable costing, biasanya kan variable costing itu dia harus memisahkan biaya berdasarkan dengan perilakunya. Kita harus mengidentifikasi dulu nih, sebelum membuat laporan keuangan itu kita identifikasi dulu. Dia masuknya variable kah atau full costing kah? Atau mungkin ada di dua-duanya. Kalau ada di dua-duanya, bagaimana cara menentukannya? Nah, karena seperti itu, maka nanti akan ada effort tambahan atau kemampuan tambahan untuk memisahkan ya. Sehingga rata-rata perusahaan manufaktur itu dia pasti menggunakan metode full costing. Gitu, jarang banget ada perusahaan yang menggunakan variable costing. Gitu. Bisa nggak sebenarnya perusahaan manufaktur menggunakan laporan variable costing? Bisa aja. Gitu. Tapi yang tadi ya, dia harus bisa memisahkan sifat biayanya. Gitu. Itu terkait dengan materi kita hari ini. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, silahkan nanti tanyakan di grup WhatsApp aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.